Seluruh proses kita lihat ilegal. Pertama dari sisi pengusiran DKM serta para pengurus yang ada di lokasi ini. Dan jadi PT KAI secara sepihak, handwriting namanya, sewenang-wenang mengusir. Padahal kalau ada sengketa itu harusnya diselesaikan dulu oleh pengadilan. Bahkan yang berhak untuk mengusir itu adalah pengadilan. Nggak boleh pihak-pihak melakukan pengusiran secara sendiri. Jadi itu pelanggaran pertama. Pelanggaran kedua adalah kemudian dia menghancurkan bangunan cagar budaya yang sudah diakui sebagai masjid. Di Kementerian Agama Bandung terdaftar sebagai Masjid Jami Nurul Ikhlas. Berarti sah sebagai masjid dan sebagai masjid dihancurkan. Bagaimana itu konteks keagamaannya menghancurkan masjid? Yang kedua, itu cagar budaya. Ternyata menurut Perda nomor 7 tahun 2018 tentang pengelolaan cagar budaya Kota Bandung, itu Masjid Jami Nurul Ikhlas Cihamplas 149 adalah cagar budaya. Kawasan 17 nomor 986. Itu jelas itu di dalam perdanya. Oleh karena itu, penghancuran masjid adalah melanggar agama, melanggar hukum, melanggar budaya. Gitu. Jadi 3 aspek ini. Kemudian setelah dihancurkan, dibangun bangunan oleh Indomarko, dan ternyata bangunan itu tanpa izin, gitu ya, tanpa PBG, pemberitahuan persetujuan bangunan gedung. Nah, itu tanpa izin. Bagaimana tanpa izin bisa dibangun? Nah, setelah dibangun, dioperasikan oleh Indomaret, dan pengoperasiannya juga melanggar hukum. Gitu ya, PP 6 tahun 2021 pasal 6 ayat 4 menyatakan PBG dan sertifikat laik fungsi syarat bagi izin berusaha. Jadi izin berusaha ini tanpa PBG, berarti ini melanggar peraturan pemerintah. Berarti sejak mulai pengusiran, penghancuran, pembangunan sampai pengoperasian oleh Indomaret itu melanggar hukum. Gitu ya. Bagaimana di negara hukum bisa dibiarkan hukum dilanggar? Indomaret melanggar, Indomarko melanggar, PT KKI melanggar. Mungkin warga yang mendukung juga ikut melanggar. Yang ikut menghancurkan itu melanggar gitu. Baik aspek perdatanya maupun pidananya. Ketausahaan negara sudah pasti. Gitu. Oleh karenanya sekarang kami berkumpul di sini melakukan aksi dalam rangka mendesaklah pihak-pihak yang punya kompetensi untuk menegakkan hukum, gitu. Karena kita negara hukum. Bukan hanya itu saja, kita tegakkan hukum. Bangunan masjid cagar budaya tidak boleh dihancurkan. Apalagi dibangun juga dengan masjid-masjid yang sebenarnya kamuflase saja. Itu sebagai upaya mengelabui seolah-olah toh masjid dibangun masjid lagi. Padahal masjid dulu di depan, di sini, dekat jalan. Sekarang di belakang Indomaret. Itu penistaan namanya. Gitu. Masjid disimpan di belakang, asalnya di depan. Itu penistaan agama. Jadi banyak dimensinya yang kita kritisi gitu, melalui aksi damai ini. Mudah-mudahan Pemkot Bandung khususnya juga warga masyarakat serta kita semua terus berjuang dengan gigih bahwa harus terbangun kembali cagar budaya Masjid Jami Nurul Ikhlas Jalan Cihamplas 149 Bandung. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Merdeka. Kalau Pemkot lambat bergerak atau malah tidak ada respon sama sekali, kira-kira langkah berikutnya? Saya kira harus segera kita laporkan bahwa ini perbuatan pidana ke polisi, kepolisian Polda Jabar lah yang paling pas itu. Jadi Kita saat ini laporkan. belum ya, belum dilaporkan. Belum kita laporkan. Tapi itu harus menjadi agenda. Tadinya yang paling bagus Pemkot yang melaporkan. Di samping ada polisi cagar budaya, juga ketika tidak dijalankan ya ke polisi yang sifatnya umum, diskrimum. Ada tenggat waktunya? Ya kita mungkin ini sedang kita desak ya pasca Ramadan lah. Itu kita lihat juga sikap Pemkot kota ini sampai Ramadan selesai, apakah ada langkah lanjut yang konkret atau tidak. Kalau enggak, kita sebagai pihak yang memberi kuasa kepada 25 kuasa hukum akan melaporkan ke pihak kepolisian.
Oh ya Kang, satu lagi, ini kan sudah banyak ya janji-janji dari pihak Pemkot. Kemudian kami dari media persuasi sudah ikut memantau dengan kasus ini dari sudah sekitar tahun yang lalu kita kami pantau ini. Kami kira kasusnya udah selesai, tapi kami sampai sekarang itu justru semakin bermasalah dikatakan itu. Justru ini juga tadi sebut mafia. Ada mafia usaha, mafia bisnis, mafia tanah, gitu ya. Karena dengan berhasilnya menghancurkan cagar budaya di Jalan Ciamplas 149, malah sekarang menghancurkan lagi cagar budaya di Jalan Jawa 40, gitu kan. Itu mass transit yang kemudian dibongkar jadi Indomaret lagi. Kemudian juga membongkar cagar budaya lagi di Jalan Dago 166. Saya kira rumah tinggal itu. Bahkan pemiliknya punya dasar hukum yang kuat kepemilikan. Dia punya akta jual beli, bahkan punya sertifikat yang dia miliki. Tapi dihancurkan juga. Padahal bangunan itu adalah bangunan cagar budaya. Jadi memang ini bertubi-tubi gitu, mulai dari Ciamplas 149 ini. Oleh karena itu kita berjuang 149 supaya perilaku yang salah itu diberi sanksi, gitu. Supaya yang lain-lain tidak berkelanjutan. Kira begitu kejadian. Tapi bukan hanya ini aja ya, Kang, banyak tempat saja ya, Kang. Siapa tahu itu yang terpantau. Betul. Itu yang terdeteksi. Betul. Siapa tahu ada daerah Tempat lain lain, gitu kan, tempat lain yang Indomaret ini tidak halal. Betul. Usahanya itu dengan cara menzalimi warga masyarakat yang mungkin berhak atau lebih berhak. Terima kasih, Kang.